تسليما كثيرا. أما بعد, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertafaqquh fid din dalam program rutin kita di setiap pekannya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan semua usaha kita dalam bertafaqquh fid din mengampuni segala dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke muqaddimah di dalam kitab hakikat, penjelasan tentang hakikat, pokok-pokok dan buah iman berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian kita melanjutkan ke pasal pertama yang ada di dalam kitab ini, yaitu tentang batasan, definisi, dan tafsir iman. Yang dimana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya pertemuan atau pasal yang ada dalam kitab ini hanya ada 3 pasal. Kemudian di pertemuan yang lalu pula kita telah membahas kurang lebih tentang bagaimana atau apa sih tafsir, definisi dari iman itu sendiri, cakupan-cakupannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan iman. Maka pada hari ini insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan kembali di halaman yang ke-9 dari pasal yang pertama ini. Di sini ya al-muallif akan menjelaskan kepada kita tentang iman itu mencakup hal-hal yang umum, memiliki hal-hal yang pokok, juga memiliki hal-hal yang bersifat furu' atau cabang. Ya. Di sini beliau katakan, dan sungguh Allah telah memerintahkan di dalam kitabnya, maksudnya dalam Al-Quran, untuk beriman dengan keimanan yang umum dan komprehensif ini. Serta hal-hal yang menjadi turunannya berupa ketundukan dan penyerahan diri. Ini konsekuensi dari seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang kemudian dia beriman kepada Nabi SAW, dia ya, memiliki kewajiban, komitmen untuk tunduk dan menyerahkan dirinya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sehingga di sini yang dimaksudkan oleh beliau, ketika seseorang itu bersyahadat, maka komitmen atau konsekuensi yang ada pada dirinya di balik syahadatnya, dia harus tunduk kepada seluruh perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dia harus menyerahkan dirinya hanya kepada Allah, berkhidmat hanya kepada Allah. Makanya dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah, hambanya Allah. Hamba itu ya hanya mengabdikan dirinya kepada tuannya. Dari sini ya, kita semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kewajiban untuk selalu tunduk dan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah titik yang paling mulia di dalam dalam dunia ini. Seseorang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia tidak menghambakan dirinya kepada Allah, maka dia akan menghambakan dirinya kepada hal-hal yang lain. Maka yang pernah kita dengar ya, ada orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, ada orang yang menghambakan dirinya kepada uang, menghambakan dirinya kepada jabatan, menghambakan dirinya kepada profesi dan yang lain sebagainya. Bahkan ada yang menghambakan dirinya kepada hawa nafsu dan syahwatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyanjung orang yang melaksanakannya. Melaksanakan apa maksudnya? Melaksanakan seluruh konsekuensi-konsekuensi dari keimanannya. Dia tidak hanya beriman kepada Allah, tapi dia juga memiliki komitmen yang kuat dalam syahadatnya, dan dia melaksanakan seluruh apa yang menjadi ya konsekuensi dari syahadatnya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang paling agung yang membahas tentang iman, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-136. Situ Allah Azza wa Jalla menyebutkan, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah hai orang-orang yang beriman,
Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya dari kitab suci yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada orang-orang yang beriman. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan apa juga yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ya, di sini ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana prinsip seorang mukmin yang dimana dia tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak hanya mengikuti atau tunduk serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga mengikuti hukum-hukum yang Allah Azza wa Jalla telah atur di dalam kitab sucinya. Ya, apa yang telah diturunkan kepada mereka, maka mereka menganggap itu sebagai petunjuk dari orang mereka. Dan tidak hanya itu sampai di situ saja, mereka juga beriman kepada petunjuk-petunjuk yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabi-nabi sebelum mereka. Dan mereka juga beriman kepada nabi-nabi, ya, yang Allah Azza wa Jalla utus sebelum nabi mereka yang diutus kepada kaum mereka sendiri. Di antara yang disebutkan ada Ibrahim, ya, ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, dan anak cucunya. Ada Nabi Musa dan Nabi Isa, dan berbagai nabi yang Allah Azza wa Jalla tidak sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kewajiban bagi kita adalah untuk mengimani mereka secara ijmalan, secara global. Sebagaimana yang kita pelajari di kitab sebelumnya. Maka di sini ikhwati fillah ya azani Allah wa iyyakum, ada poin menarik di sini. Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang apa yang seharusnya dikatakan oleh seorang yang beriman, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami sama sekali tidaklah membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, di antara para rasul itu. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, apa yang dibawa oleh Nabi Ismail, apa yang diserukan oleh Nabi Ishak, apa yang didakwahkan oleh Nabi Yakub, apa yang diserukan oleh Nabi Musa dan Isa, semua sama dengan apa yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah semata dan menjauhi tagut. Inilah inti dakwah para rasul, ya, dari para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerukan untuk mentauhidkan Allah semata, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Tugas mereka adalah berdakwah mengajak sebanyak-banyaknya manusia, ya, khususnya kalau ada di sini pembahasannya, maka maknanya adalah di kaum mereka, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwasanya para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad ini diutus untuk kaumnya secara khusus. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan bu'itsu ilan nasi kafatan. Aku diutus kepada seluruh manusia secara umum. Maka di sini ya ajaran antara satu nabi dengan nabi lain dalam perkara akidah adalah sama. Dalam perkara akidah adalah sama, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah dan kufur kepada tagut. Sedangkan syariatnya, ya, cara beribadahnya, bagaimana ini tentu berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain, ya. Dan ini sangat sedikit ya akhbar-akhbar atau kabar-kabar yang sampai kepada kita dengan periwayatan yang sahih bagaimana syariat atau cara beribadah para nabi tersebut antara satu dengan yang lainnya. Tapi setidaknya ada beberapa pembahasan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 5 keutamaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya ada syariat tayammum, kemudian ada syariat yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dimanapun dia berada, selama tempat itu bukan tempat yang dilarang untuk beribadah. Ini memberikan isyarat bahwasanya kaum-kaum terdahulu, Yahudi, Nasrani, ya, ahli kitab, mereka tidak diperbolehkan untuk sembarang beribadah di tempat yang tidak ditunjuk sebagai tempat beribadah. Tapi kalau kita, ya, ini bisa sholat di mana saja. Ya, kita berada di hutan, ya, tidak ada masjid, bisa sholat. Ya. Tidak menjadi sesuatu yang harus sekali, ya, dia harus melaksanakan sholatnya itu di dalam masjid. Baik, kemudian di sini beliau katakan, maka Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman kepada semua pokok-pokok yang agung ini. Allah memerintahkan
para hambanya untuk beriman dengan hal-hal yang pokok ini. Hal pokok apa maknanya? Beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Rasulullah, ya. Beriman ya, kepada apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dalam Alkitab atau dalam Al-Qur'an. Kemudian ya beliau sebutkan iman yang komprehensif ini iman yang komprehensif kepada atau iman yang secara umum kepada setiap kitab yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada setiap rasul yang telah diutus oleh Allah dan juga memerintahkan untuk ikhlas berserah diri dan tunduk kepadanya semata dengan firman-Nya wa nahnu lahu muslimun. Ini syahidnya ya di akhir ayat Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang perkataan orang-orang beriman wa nahnu lahu muslimun dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah. Jadi ada turunannya ya, iman yang umum tadi ada ya turunannya. Turunannya berbentuk ketundukan dan penyerahan diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung kaum mukminin pada akhir surat tersebut karena mereka melaksanakan hal itu. Sedangkan hal itu maknanya mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah, mereka beriman kepada kitab-kitab Allah, mereka ya kemudian menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat kepada Allah. Allah puji mereka ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-285, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Lalu mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, atau ya ampuni kami wahai Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya, mensifati orang-orang beriman ini selalu membersamai rasul mereka dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu beriman dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada mereka untuk beriman. Dan mereka tidaklah sama sekali membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Tidak membedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Dan mereka tunduk patuh. Tunduk patuh. Tadi akhir ayat ini dikatakan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa hanya kepada Allah lah tempat mereka kembali. Dan ini ya senada dengan ayat yang tadi. Dengan yang kita bahas di Al-Baqarah ayat 136. Nah, di sini Al-Baqarah ayat 285 maknanya kurang lebih sama. Di sini katakan di sinilah Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin yang bersama beliau telah beriman kepada pokok-pokok ini. Ya, mana-mana poin-poin tadi sudah kita sebutkan. Dan bersama itu mereka tidak membeda-bedakan ya seseorang pun di antara para nabi, bahkan mereka beriman kepada mereka semua. Ya, kenapa? Karena ini ada kabar dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Mereka tidak mungkin ya mendustakan apa yang Allah informasikan. Kalau seandainya mereka mendustakan apa yang Allah Azza wa Jalla informasikan, sudah tentu mereka ya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensi dari iman itu adalah membenarkan semua apa yang diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla walau tidak masuk dalam akal mereka. Walaupun mereka tidak melihat nabi-nabi sebelum nabi yang diutus kepada mereka, tapi dengan turunnya Al-Qur'an cukup bagi mereka untuk beriman kepada nabi-nabi yang diutus sebelum nabi mereka. Dan bersama itu ya mereka tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara para nabi, bahkan mereka beriman kepada mereka semuanya. Dan kepada apa yang didatangkan atau diturunkan kepada mereka dari sisi Allah. Dan bahwasanya mereka konsisten dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka berkata sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada perdebatan. Tidak ada ya tanya terlalu banyak ya hal-hal yang ribet. Orang yang beriman ketika mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla seraya berkata sami'na wa ata'na. Ini sifat orang yang beriman. Kami dengar dan kami taat.
Dan mereka, ya, orang-orang yang beriman memohon kepada Rabb mereka agar Allah Azza wa Jalla membuat hal itu menjadi terlaksana untuk mereka dan agar Allah memaafkan kekurangan-kekurangan mereka dalam melaksanakan sebagian hak-hak iman. Dan bahwasanya tempat pulang dan tempat kembali semua makhluk adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan membalas mereka disebabkan hak-hak iman yang telah mereka laksanakan dan hak-hak iman yang telah mereka sia-siakan. Tapi di sini yang mengingatkan kita kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang merealisasikan tauhid, ya, maka dia akan mendapatkan kabar gembira yang sangat menggembirakan kelak nanti di akhirat, ya. Dia bisa memasuki surga, ya, dengan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla mudahkan baginya. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengesakan dan mentauhidkan Allah, maka dia tidak akan, ya, disiksa di akhirat. Dia akan masukkan ke dalam surga bersama kaum mukminin yang lain. Ini adalah busyrayat, ya, kabar-kabar gembira yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang pengikut-pengikut para nabi, semisal Nabi Isa alaihissalam dan yang lainnya, bahwasanya mereka berkata. Jadi ini perkataan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sama dengan perkataan orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa di zamannya. Ya, begitu juga menunjukkan bahwasanya semua orang-orang yang beriman kepada para nabi mereka, perkataan mereka sama. Allah Azza wa Jalla, ya, nukilkan perkataan mereka itu dalam surat Ali Imran ayat yang ke-53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya, ini sama maknanya dengan ayat-ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah tadi. Wahai Rabb kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab suci, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi akan tentang keesaan Allah. Maka di sini Allah Azza wa Jalla, ya, memberikan isyarat bahwasanya orang-orang yang beriman di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki sifat-sifat yang sama dengan orang-orang yang beriman kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara tauhid. Perkata mereka sama. Kami beriman kepadamu ya Allah, kami beriman kepada para rasulmu ya Allah, kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, kami beriman kepada seluruh kitabmu yang telah engkau turunkan. Dan mereka, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Maka mereka beriman dengan hati-hati mereka. Katakan, ya, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam di zaman Nabi Isa, mereka mengikuti, ya, Nabi Isa dengan hati-hati mereka. Konsisten dengan hati-hati mereka. Bukan hanya kepatuhan anggota badan, tetapi ketundukan juga dari hati-hati mereka. Tunduk patuh dengan anggota-anggota badan mereka, dan mereka memohon kepada Allah agar Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaannya, dan agar Allah menjadikan mereka menegakkannya baik dalam perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Dan di sini, ya, jadi di poin ini al-muallif menyebutkan tentang, ya, bahwasanya iman itu memiliki hal-hal yang umum dan memiliki hal-hal yang furu', ya, cabang. Apa namanya disebutkan di sini dengan bahasa turunannya. Iman itu ada turunannya yang berupa ketundukan dan penyerahan diri. Dan ini Allah Azza wa Jalla ceritakan bukan hanya Allah minta dari umat Islam saja, tapi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya sama. Ya, mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada kitab-kitabnya Allah, mereka beriman kepada para rasulnya Allah, mereka beriman kepada seluruh apa yang Allah Azza wa Jalla informasikan kepada mereka dalam kitab-kitab suci mereka. Dan mereka tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya dari para nabi yang Allah Azza wa Jalla utus.
Baik, kemudian di poin berikutnya al-muallif berkata, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat 2, Azza wa Jalla berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Ini lagi-lagi ayat tentang keimanan. Ya, lagi-lagi ayat yang membahas tentang sifat orang-orang yang beriman sebagaimana sebelumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Al-Baqarah ayat 136, ya, kemudian Ali Imran ayat 53. Maka di sini di dalam Al-Anfal ayat 2 sampai 4, Allah Azza wa Jalla mensifati orang beriman dengan sifat-sifat yang akan kita bahas. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, maka bertambahlah iman mereka karena hal itu. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi ini ada 3 sifat yang disebutkan di dalam beberapa ayat ini, atau di ayat yang pertama ini, di ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla mensifati orang-orang yang beriman. Ini bisa kita cek ya, di kita pribadi. Orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi bukan sesuatu yang diremehkan oleh hati. Sesuatu yang sangat diagungkan oleh hati. Ya, ini bukti bahwasanya Allah itu di hati orang-orang beriman sangat terhormat, sangat diagungi, sangat dikagumi, sangat dicintai, ya, sangat diharapkan, sangat ditakuti. Maka dari itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Kemudian sifat yang kedua, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Allah, dibacakan kepada mereka Al-Quran, ya, maka keimanan mereka bertambah. Maka secara otomatis keimanan mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya ayat-ayat itu enggak ngefek dengan kehidupan mereka, enggak ngefek dengan iman mereka, enggak ngefek dengan keyakinan mereka. Ya. Maknanya gini, ketika seorang munafik dibacakan ayat Allah ataupun tidak dibacakan ayat Allah, maka keyakinannya seperti itu. Tidak berbeda. Berbeda dengan orang mukmin. Misal, ketika sebelum dibacakan ayat Al-Quran, keimanannya misalnya 10. Maka setelah dibacakan Al-Quran, maka keimanan naik menjadi 30. Itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang kedua ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah sajalah mereka bertawakal. Ya. Bukan kepada dunia, bukan kepada asbab, ya, bukan kepada penyebab-penyebab. Misalnya kita mendapat uang karena kita kerja, ya, kita mendapatkan uang itu dari pekerjaan. Kita bertawakal bukan kepada pekerjaannya, kita bertawakal bukan dari dagangannya, kita bertawakal bukan kepada bos, ya, kita bertawakal itu bukan kepada orang-orang yang kita anggap sebagai pimpinan kita. Nah, bertawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah, ya, yang musabbib, yang mengadakan sebab-sebab itu. Jadi tawakal kita bukan kepada sebab, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian di ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat berikutnya, alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang beriman, mereka yang mendirikan salat. Dan sifat mereka berikutnya, wa mimma hum yunfiqun, dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini luar biasa ya, ayat ini menyebutkan bahwasanya orang mukmin itu bukanlah orang yang pelit. Orang yang mukmin, dia bukanlah orang yang hanya memikirkan kehidupan dunia. Bukan hanya untuk menumpuk harta. Orang mukmin, ya, adalah orang yang dari apa yang Allah berikan kepada mereka akan mereka keluarkan lagi di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak, ya, memprioritaskan kehidupan dunia ini atas kehidupan akhirat. Dalam banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyebuti sifat orang kafirin itu sangat cinta dunia. Maka mereka memprioritaskan kehidupan dunia ini dengan kehidupan di akhirat. Ini sangat berbalik dengan keadaan dan kondisi orang-orang yang beriman.
Bagi orang yang beriman, kehidupan dunia ini adalah sementara. Harta yang ada di rumah mereka, di rekening mereka, ya, itu hanyalah harta yang dipegang di tangan, yang mereka keluarkan di jalan Allah. Tidak seperti orang kafirin, yang dimana harta itu berada di hati mereka, yang begitu mereka agungkan, mereka impikan, mereka kejar, ya. Ini sangat berbeda dengan sifat orang-orang yang beriman. Bahkan ya orang-orang yang tingkat lanjutnya, orang-orang yang bertakwa, ya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutnya yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Mereka berinfak, mereka mengeluarkan sedekahnya dari harta-harta yang mereka miliki dalam keadaan sempit maupun lapang. Nah, ini derajatnya lebih tinggi lagi. Ya, bukan yang sekedar berinfak, tetapi di setiap kondisi. Lagi susah berinfak, lagi senang berinfak, lagi lapang berinfak, lagi tidak ada uang juga berinfak. Tidak ada perbedaannya ya antara ekonomi yang sedang susah maupun ekonomi yang sangat lapang. Ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang keempat, mereka lah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Sesungguhnya, ibu-ibu, sesungguhnya orang-orang yang beriman sesungguhnya, kata Allah. Jadi sifat-sifat yang tadi disebutkan di ayat yang kedua dan ayat ketiga, ini sifat-sifat yang tidak boleh sama sekali kita remehkan. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla ya mengatakan itulah orang-orang beriman dan keimanan yang sebenar-benarnya, berarti ada dong lawan katanya. Ada orang yang beriman tapi imannya dusta. Ada orang iman tapi imannya bohong. Ya. Di sini Allah menjelaskan orang-orang dengan sifat-sifat yang tadi telah disebutkan di ayat yang kedua dan ketiga, mereka lah orang-orang yang keimanannya adalah keimanan yang benar. Kita ulangi coba ya, ada 5 di sini. Yang pertama, orang beriman tersebut mereka ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Untuk memiliki atau sampai kepada sifat ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan ma'rifatullah yang lebih banyak. Ya, kita membutuhkan ilmu untuk mempelajari, ya, untuk lebih tahu lebih dalam tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang zatnya. Kita tahu nama-namanya Allah, kita tahu sifat-sifatnya Allah seperti apa dalam Al-Qur'an maupun sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi ma'rifatullahnya ini harus diperdalam lagi. Karena bagaimana kita bisa cinta kepada suatu zat, kita bisa takut dari suatu zat, kita bisa berharap kepada suatu zat, sedangkan kita tidak kenal zat itu sendiri dengan baik, ya, tidak kenal dengan baik. Ini muskilah, ya, masalah. Dan di sini diperlukan untuk apa? Memanage hati dengan baik. Ya. Banyak mengamalkan amal-amal saleh, ya. Mempunyai waktu-waktu tertentu untuk bermuhasabah, evaluasi diri, sehingga itu akan menghadirkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Ya, bagaimana hal itu bisa dicapai? Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan bacaan Al-Qur'an kemudian kita merasa oh enggak, ya. Ini bisa dicapai bagi orang-orang yang paham apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi dia membaca Al-Quran ataupun dia mendengar ayat Al-Quran. Dia paham apa yang dikandung dalam ayat-ayat tersebut sehingga keimanannya dan keyakinannya pun bertambah. Karena tidak mungkin orang itu meyakini suatu keyakinan sedangkan dia tidak paham apa maksudnya ayat itu. Ada apa maksudnya ayat tersebut. Apa hanya karena keyakinan itu tumbuh dengan merdunya suara seorang qari yang membaca Al-Quran? Tidak. Jadi maksud di sini ya zadathum imana, bertambahnya keimanan mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Qur'an. Dan dengan pemahaman itulah keyakinan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Jadi di sini syaratkan apa? Disyaratkan orang itu faham. Dia mempelajari, adalah seorang yang mempelajari, bukan orang yang disibukkan dengan dunia kemudian tidak mau untuk belajar, tidak mau untuk bertafaqquh fiddin, tidak mau untuk mendalami Al-Qur'an. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, mereka adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an.
Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal hanya kepada Allah. Alladzina yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ya, mereka menginfakkan harta yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Baik, di sini disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang keimanannya benar, ya. Lalu Allah Azza wa Jalla menginformasikan kepada kita tentang apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman tersebut dengan keimanan yang benar tentunya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka orang yang imannya itu adalah benar, mereka memperoleh ya darajat, beberapa derajat ketinggian serapnya. Ampunan dari Allah, rizqun karim, dan rizki nikmat yang mulia. Maka di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan orang yang beriman kepada Allah itu derajatnya tinggi. Walaupun sebagian manusia menganggapnya hina. Karena beda ya antara penilaiannya Allah dengan penilaiannya manusia. Sehingga tidak perlu bagi kita untuk risau. Tidak perlu kita hiraukan penilaian manusia kepada diri kita. Selama yang kita ketahui apa yang kita lakukan ini adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu akan menjadi ya, target kita untuk kita lakukan. Akan menjadi rutinitas yang selalu kita kerjakan di setiap harinya. Karena ya yang terpenting bagi kita adalah penilaian Allah kepada kita, bukan penilaian manusia kepada kita. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menilai kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa, maka secara otomatis Allah Azza wa Jalla akan melimpahkan kepada kita nikmat dengan apa? Diangkatnya derajat kita di sisi Allah. Ingat ya, di sisi Allah, inda rabbihim, bukan di sisi manusia. Wa maghfirah, ya. Merasa banyak berdosa, merasa banyak ya hal-hal yang kurang dalam beribadah kepada Allah, mau mendapatkan ampunan, maka syaratnya adalah beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Di antara adalah menghadirkan 5 tadi. 5 amalan atau 5 sifat orang-orang yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan rizki yang mulia. Ya, rizki yang mulia. Itu didapatkan ya, oleh orang-orang yang beriman sebagai hadiah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Di sini Allah menyifati kaum mukminin dengan sifat-sifat ini yang mengandung pelaksanaan pokok-pokok agama oleh mereka. Cabang-cabangnya, hal-hal yang zahir dan yang batin darinya. Mananya apa? Dari perihal keimanan A sampai Z mereka lakukan semua. Ya. Allah menyifati mereka dengan beriman kepadanya. Iman yang mana pengaruh-pengaruhnya tampak dengan jelas dalam akidah-akidah, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan mereka, baik yang zahir maupun yang batin. Ini sudah kita bahas ya. Apa yang kita lakukan, itulah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita, dari keimanan yang kita miliki. Ya. Apa yang kita ucapkan, itu juga merupakan cerminan dari keimanan kita. Hal-hal yang baik ya yang kita ucapkan, maka itu mencerminkan keimanan kita adalah keimanan yang baik. Hal-hal yang buruk yang kita ucapkan, maka itu juga mencerminkan ya keimanan kita yang buruk. Maka dari itu ya kembali lagi ke definisi iman yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ya i'tiqad bil qalb, ya kita dengan hati, kemudian al qaulu bil lisan, pengucapan dengan lisan ya, dan al amalu bil jawari, pelaksanaan dengan anggota badan. Dan tiga-tiganya itu adalah keimanan. Tidak bisa terlepas salah satunya dari konsep keimanan sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi orang yang beriman itu ya dampaknya jelas. Ya, keimanan itu punya pengaruh. Sekali lagi ya, keimanan itu punya pengaruh. Dampaknya keimanan dalam perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ucapan yang zahir maupun batin itu ada, terlihat. Dan bahwasanya bersama kokohnya keimanan di dalam hati-hati mereka, keimanan mereka bertambah setiap kali ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Ya, setiap ayat-ayat Allah dibacakan, keimanan mereka bertambah karena mereka paham, mereka tahu, mereka menghayati dan mereka mentadabburi ayat-ayat tersebut.
Dan rasa takut serta rasa gentar mereka menjadi bertambah setiap kali disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bergetar? Karena kenal, tahu siapa sebenarnya Allah itu ya. Bukan hanya sekedar tahu tidak, dia mempelajari. Tadi kita sebutkannya dia mempelajari apa itu hak-haknya Allah ya, apa itu sifat-sifatnya Allah, apa itu nama-namanya Allah ya, apa saja yang Allah lakukan kepada umat-umat sebelumnya ya, apa yang Allah Azza wa Jalla berikan nikmat kepadanya dan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman nanti kelak di akhirat, dia pelajari semua itu. Maka dari itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Dan di dalam hati serta kondisi rahasia atau kesendirian, mereka bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam semua urusan-urusan mereka dan menyerahkan perkara-perkara mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama semua itu, mereka senantiasa mendirikan salat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mereka mendirikannya secara lahir dan batin. Mereka menunaikan zakat serta mengeluarkan nafkah yang wajib dan yang sunnah. Barang siapa yang memiliki karakteristik seperti ini, maka tidak ada lagi kebaikan yang harus dicapai. Kenapa? Karena ini puncak kebaikan. Dan tidak ada lagi keburukan yang harus dijauhi karena mereka telah melaksanakan semua kebaikan dan menjauhi semua keburukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Yang berhak ya disifati dengan sifat ini sebenar-benarnya dan mereka merealisasikan pelaksanaannya baik secara zahir maupun secara batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan mereka yang berlimpah, yaitu yang pertama ampunan. Orang yang beriman dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, mereka ya mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan yang mengandung hilangnya setiap keburukan yang dikhawatirkan. Kemudian berikutnya, ketinggian derajat di sisi Rabb mereka. Dan yang ketiga, rizki yang mulia yang mengandung kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Jadi kalau kita berbicara masalah rizki itu tidak selalu masalah uang ya. Allah Azza wa Jalla ketika melimpahkan kepada kita dengan izinnya untuk memasuki surga itu adalah rizki yang mulia. Yang Nabi SAW sebutkan bahwasanya surga itu kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga tidak pernah ya terdengar oleh manusia secara hakikatnya, tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah bahkan tidak pernah terlintas di benak hati manusia itu sendiri. Baik, kemudian selesai poin ini masuk ke poin berikutnya. Beliau membawakan, al-mu'allif di sini membawakan ayat yang ada dalam surat Al-Mu'minun. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Ini ayat-ayat tentang keimanan semua di sini jamaah. "Alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafidhun." Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtaqa wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Baik. Di dalam 11 ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kembali bercerita kepada kita tentang sifat-sifat orang yang beriman. Yang disebutkan oleh Allah dengan kesuksesan, dengan keberuntungan. Di awal ayatnya Allah sebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini kabar gembira yang Allah Azza wa Jalla berikan, Allah Azza wa Jalla informasikan kepada orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat berikutnya satu persatu Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Sebenarnya sifat orang-orang yang beriman itu sangat banyak ya, sangat banyak. Dan di sini Allah sebutkan sebagiannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana tariqah muallif ya, uslub cara muallif dalam penyampaian. Jadi di dalam bab atau pasal yang pertama ini batasan definisi dan tafsir iman.
tadi dijelaskan bahwasanya iman itu mencakup 3 hal, lalu menjelaskan tentang derajat yang akan didapati oleh orang yang beriman. Ya, dalam poin-poin berikutnya beliau akan membawakan ayat-ayat tentang keimanan, yang dimana di situ mencakup tentang sifat-sifat orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang beriman seperti apa? Nah, itu semua dibawakan melalui ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Karena memang di sini ya penjelasan tentang keimanan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi memang syarat dengan dalil. Sangat padat sekali dalil-dalilnya. Pada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman yang Allah Azza wa Jalla sebutkan mereka beruntung. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, khusyuk ini ya dalam arti kata dia tenang dalam salatnya. Dia mentadabburi apa yang dia baca. Dan sesungguhnya kekhusyuan salat ini tidak dapatlah diraih oleh orang yang ya tidak paham apa yang dia ucapkan. Berarti di sini dituntut seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah salat, dia harus memahami apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan. Ketika dia meletakkan ya kepalanya di atas tanah sejajar dengan kakinya, dia paham makna itu sebagai makna penyembahan yang paling tinggi. Ya, ketika dia hanya ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu kepada siapakah, hanya kepada siapakah dia harus menyembah dan menyerahkan dirinya. Ya. Semua pujian-pujian kepada Allah, ya, tasbih-tasbih, tahmid-tahmid, takbir-takbir yang dia ucapkan ketika salat, dia tahu bahwasanya makna-makna tersebut diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pemahaman ini ya tidaklah didapati kecuali oleh orang yang belajar, ya, orang yang mengetahui. Karena dari mengetahui maknanya akan muncul namanya apa? Pemahaman. Dia akan ya mentadabburi apa yang dia baca, dengan itu lahirlah kekhusyuan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, ingat, waktu itu pernah kita bahas jamaah tentang bagaimana Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, setan-setan itu punya ya strategi dalam menyesatkan manusia. Selain setan itu mengajak manusia untuk berbuat kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah. Kalau tidak mampu, maka setan akan mengarahkan untuk berbuat bid'ah. Kalau tidak mampu, maka setan akan menyuruh manusia itu untuk melakukan dosa-dosa besar. Kalau tidak mampu pula menyuruh manusia melakukan dosa besar, maka akan menyuruh mereka untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil saja tidak mampu, maka tahap berikutnya mereka akan menyuruh manusia untuk banyak melakukan hal yang tidak berguna. Kenapa hal tidak berguna di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang ketika dia sudah terbiasa ya melakukan banyak hal yang tidak berguna, banyak mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Ya, hal yang tidak berguna ini bukan hanya perbuatan tapi juga ucapan, ya. Mengucapkan hal-hal yang tidak berguna, berbuat hal-hal yang tidak berguna, maka ketika itu setan berhasil di dalam menyesatkan manusia di kadar yang itu, atau poin yang itu. Karena berikutnya ketika dia mudah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan diarahkan oleh setan untuk melakukan dosa-dosa kecil. Itu tahapan-tahapan setan itu seperti itu. Dibuat dulu dia disebutkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, hal-hal yang mubah. Terlalu berlebihan mubahnya, ya. Bolehnya ini terlalu berlebihan, banyak dia lakukan. Disibukkan dengan hal-hal yang mubah, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Memang boleh, tetapi tidak ada manfaatnya. Ya, ketika dia sudah terbiasa disibukkan, menjadi rutinitas dia melakukan hal tersebut, akan lebih mudah bagi setan mengarahkan dia kepada dosa-dosa kecil. Ketika sudah mulai satu dosa kecil dilakukan, dua dosa kecil dilakukan, tiga dosa kecil, menjadi rutinitas dia dosa kecil, akan lebih mudah bagi setan mengarahkan dia kepada dosa-dosa besar. Ketika dosa besar itu sudah biasa dia langgar, ya, menjadi rutinitas dia, akan mudah bagi dia untuk melakukan kebid'ahan, ya,
ketika dia mudah untuk melakukan bid'ah, tinggal satu langkah lagi setan akan menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan dan kekufuran, wal'iyadzubillah. Baik, kemudian disebutkan ya, orang-orang yang beriman itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, mereka menjauhkan diri mereka dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakatnya. Ya, mereka menunaikan apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada mereka dalam mengeluarkan harta mereka. Dan ini juga sama dengan yang tadi ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang di dalam surat Al-Anfal tadi. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mengerjakan salat dan mereka dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Baik infak itu sebagaimana yang tadi disebutkan, itu sifatnya zakat ya wajib maupun sedekah, semua sama. Itu ciri orang yang beriman. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Orang-orang yang menjaga kemaluannya. Sangat menjaga kemaluannya. Tidak sembarangan. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum ya. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Mereka orang-orang beriman itu sangat menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercela. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang beriman itu sangat menjaga kemaluannya. Tidak sembarangan, ya. Orang yang beriman itu di dalam bab ini dia hanya mendatangi ya dua hal. Kalau itu bukan istrinya maka itu adalah budaknya. Budak, permasalahan budak ini banyak cakupannya atau banyak pembahasan dalam kitab-kitab fikih ya, budak-budak wanita. Maka sesungguhnya ketika orang mukmin tersebut mendatangi istri-istrinya atau mendatangi budaknya, maka dalam hal ini tiada celah bagi mereka karena ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya yang bisa mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan itu halal, maka ketika ada yang mengatakan haram, itu bisa berakibat buruk, dampaknya buruk bagi keimanannya. Jadi sebaliknya, ketika Allah katakan haram, lalu ada yang mengatakan halal, itu juga bisa berdampak buruk pada keimanannya. Berarti dia tidak membenarkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dia mendustai Al-Quran. Dia mendustai kalamullah. Kemudian berikutnya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Barang siapa ya mencari yang dibalik itu. Dibalik apa ini? Penjagaan kemaluan hanya kepada istri dan kepada budak. Jadi kalau ada hal yang ketiga, maksudnya itu ya, kalau ada penyaluran yang ketiga, kata Allah Azza wa Jalla, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Itu orang yang mencari jalur yang ketiga. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Sifat berikutnya, itu orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janjinya. Ya. Seorang mukmin ketika dia sudah berjanji, maka dia akan menepati janjinya. Seorang mukmin ketika dia diberikan amanat, maka amanat itu akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, dia bukan orang yang suka berkhianat. Ya. Orang mukmin bukanlah orang yang suka ingkar janji. Karena hal-hal tersebut telah Nabi SAW sebutkan sebagai sifat orang-orang munafikin. Orang munafik itu apa sih? Zahirnya Islam, sedangkan hatinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau seandainya mudah bagi kita untuk melanggar janji, ya, kemudian berkhianat kepada amanat yang telah diberikan, ini adalah ciri-ciri orang munafikin yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang selalu memelihara salat-salatnya. Ya. Berarti ketika dikatakan mereka memelihara salatnya, benar-benar dia diperhatikan. Benar-benar memiliki ya fokus. Benar-benar memiliki perhatian yang lebih. Bukan perkara yang ya sudahlah dilakukan atau tidak dilakukan, enggak pusing-pusing banget, tidak. Berarti mereka sangat memikirkan masalah salat ya. Hatinya itu tergantung antara satu salat dengan salat setelahnya. Ya. Ulaika humul warithun. Kata Allah Azza wa Jalla,
Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus. Yakni mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Tapi di sini berarti ada beberapa sifat ya. Kita sebut yang pertama, orang yang beriman khusyuk ketika sholat. Ini yang ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Pertama, khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat, baik ucapan maupun perbuatan. Ketiga, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, menjaga kemaluannya, kecuali terhadap apa yang Allah halalkan. Kemudian yang kelima, menjaga amanah dan menepati janji. Yang keenam, menjaga sholatnya. Ini adalah keenam sifat yang Allah sebutkan setelahnya, ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mewariskan apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mewariskan surga Firdaus yang dimana mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Tapi kalau di sini ada 6 sifat ya. Kemudian di Al-Anfal ayat 2 sampai 4 tadi ada berapa sifat tadi? Ada 5 sifat ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ini harus kita hafalkan seperti ini jemaah ya. Harus dihafalkan. Allah menafsirkan iman di dalam ayat-ayat ini dengan semua sifat-sifat. Allah menafsirkan iman di dalam ayat-ayat ini dengan semua sifat-sifatnya ya. Jadi maksudnya apa sih? Yaitu dengan 6 sifat tadi. Orang mukmin itu salatnya khusyuk. Orang mukmin itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang mukmin itu membayar zakat. Orang mukmin itu menjaga kemaluannya. Ya, orang mukmin itu menjaga amanah, ya, menepati janji. Orang mukmin itu mereka ya menjaga salat-salatnya. Ya. Itulah tafsiran Allah terhadap iman. Boleh maksudkan seperti itu. Allah mengabarkan tentang keberuntungan orang-orang yang beriman, kemudian Allah menyifati mereka dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya sampai akhir ayat tersebut. Maka barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini secara total, berarti dialah orang mukmin dengan keimanan yang sebenarnya. Dan intinya, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang zahir dan yang batin, serta meninggalkan hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh. Ya, orang-orang yang beriman itu dengan keimanan yang sempurna, yang Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqo. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka, baik zahir maupun batin. Dan mereka meninggalkan hal-hal yang haram, bahkan hal-hal yang makruh. Ingat tadi ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini bukan haram, tapi makruh, ditinggalkan bagi mereka. Hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci di dalam agama, walaupun tidak sampai derajat haram, ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang mubah, tetapi tidak terlalu banyak, ya. Karena kalau terlalu banyak bisa menjadi melakukan hal yang atau disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu saja mereka jauhi. Dan karena mereka telah menyempurnakan iman, maka mereka berhak mewarisi surga Firdaus yang merupakan surga yang paling tinggi. Sebagaimana mereka telah melaksanakan kesempurnaan yang paling tinggi. Ketika mereka sudah menyempurnakan keimanan mereka, maka mereka juga akan mendapatkan tempat yang paling sempurna yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sama dengan amalannya. Ya, amalannya A, dia mendapatkan balasan A. Amalannya B, dia mendapatkan balasan B. Amalannya C, dia mendapat balasan C. Amalannya D, dia akan mendapatkan balasan D pula. Dan ini menyatakan dengan jelas bahwasanya iman itu mencakup. Ya, iman itu mencakup. Dengan adanya ayat-ayat ini, ya, beliau katakan, iman itu mencakup keyakinan-keyakinan agama, ya, akhlak-akhlaknya, dan amalan-amalan yang zahir dan yang batin. Ini pembahasan yang sangat menarik ya jemaah sekalian. Bahwasanya orang yang muwahhid itu bukan hanya orang yang memiliki keyakinan yang kuat, tetapi dia juga yang memiliki akhlak-akhlak mulia dan indah. Karena ini banyak sekali ya orang-orang yang merasa sudah muwahhid tapi akhlaknya tidak karuan. Ya, akhlaknya kepada sesama muslim itu tidak karuan. Banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam bab muamalah, dalam bab akhlak yang akhirnya dilanggar.
Dan ini menunjukkan kapasitas keimanan yang ada di dalam hatinya. Ingat ya, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya apa yang kita lakukan dari anggota badan kita itu mencerminkan keimanan yang ada dalam hati. Jadi kalau seandainya selama ini ya ada orang yang kemudian bersikeras, berteriak bahwasanya saya adalah seorang muwahhid, tapi ternyata prakteknya ya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat dalam bab muamalah dan akhlak, ini menunjukkan bahwasanya imannya kropos. Ya. Karena iman itu mencakup ini tadi, keyakinan. Ya, bukan hanya keyakinan agama, bukan hanya keyakinan kita harus beriman kepada Allah saja, ya kemudian kita kufur kepada tagut. Tidak hanya itu. Tapi keimanan itu juga mencakup akhlak. Keimanan itu mencakup adab. Kemudian amalan-amalan yang zahir dan yang batin. Ibadah-ibadah. Ya, jadi ada 3. Ada keyakinan dalam hati, kemudian ada akhlak yang terlihat di anggota badan kita, akhlak yang terlihat, adab yang terlihat di mulut kita, lisan kita, apa yang keluar dari kata-kata yang baik. Dan begitu juga, ya, iman itu terlihat dari ibadah-ibadah yang zahir maupun yang batin. Ini 3 hal yang sangat penting yang dengannya kita ya bisa menentukan kira-kira ini kita ini mukminun haqqo apa mukminun yang kadzib ya, yang bohong. Dan hal itu berkonsekuensi bahwasanya iman itu bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat ini dan pelaksanaan terhadapnya, serta berkurang disebabkan berkurangnya sifat-sifat ini. Jadi dengan ada sifat tadi 6, ini 6 sifat. Sebelumnya tadi dalam surat Al-Anfal ada 5 sifat ya. Allah sebutkan iman itu ya tadi sifat-sifat itu, amalan-amalan itu, ucapan-ucapan itu. Dengan bertambahnya, misalnya dia melakukan ya 5 hal, kemudian dia tambahkan 6 hal, 6 sifat. Tadinya 5, setelah dia pelajari, dia lakukan yang 6. Maka di sini imannya ya dikatakan iman yang sempurna, kemudian menjadi lebih sempurna. Ya, karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dan bahwasanya manusia itu memiliki derajat yang bertingkat-tingkat dalam iman. Ini tidak bisa dipungkirkan ya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia itu memiliki derajat-derajat yang bertingkat dalam iman. Ada yang imannya level 1 ya, ada imannya level 2, ada imannya level 100, ada imannya level 1000. Sesuai dengan bertingkat-tingkatnya sifat-sifat ini. Jadi apa yang menentukan bisa naik turunnya iman? Ya amal ibadah. Ya, ya keyakinan yang baik, pemahaman yang baik terhadap agama, ya akhlak-akhlak itu tadi yang kita sebutkan, ya. Dan oleh karena itu mereka terbagi menjadi 3 tingkatan, ya. Di sini, ya, orang-orang yang beriman ada memiliki tingkat-tingkatan dalam imannya. Dari segi ini mereka terbagi menjadi 3 macam orang yang beriman. Yang pertama, as-sabiqunal atau sabiquna muqarrabun, yaitu orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Jadi semua ajaran itu, semua ajaran Islam dilakukan. Tidak penting bagi dia tahu, oh ini hal ini misalnya wajib dia lakukan, oh ini sunnah dia tinggalkan. Enggak. Ya. Pembahasan-pembahasan atau istilah-istilah para fuqaha ahlul usul yang mengatakan, oh ibadah ini ada yang wajib, ibadah ini sunnah. Kemudian dia condong, saya mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah saya tinggalkan. Tidak ada dalam prinsipnya. Selama syariat itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, ya mau itu sunnah, ya mau itu mustahab, dia lakukan. Jadi tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun dari syariat Islam. Ya. Siapa mereka sabiquna muqarrabun? Itu orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib dan hal yang sunnah, serta meninggalkan hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, dan hal-hal yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Lebih mengerucut lagi pembahasan kita ya. Yang beriman yang tidak sama sekali meninggalkan sedikit pun syariat. Dari A sampai Z dilaksanakan. Perintah, baik itu perintah yang bersifat wajib maupun yang bersifat mustahab atau sunnah, dia kerjakan. Tidak ada yang disisakan. Larangan, ya, yang dilarang dalam agama, mau sifatnya itu haram atau sifatnya makruh, ya, atau sampai perbuatan yang tidak bermanfaat, itu semua ditinggalkan sama dia. Ya, ini luar biasa ini. Orang yang ikatan pertama, sabiquna muqarrabun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita semua di sini ya, jamaah untuk memiliki sifat yang pertama ini, sabiquna muqarrabun. Amin, amin. Kemudian yang kedua adalah muqtasidun.
Muqtasidun siapa mereka? Yaitu orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Ya sudah, pertengahan. Namanya muqtasid itu pertengahan. Kalau as-sabiqun itu orang-orang yang mendahului. Ya, juara satunya. Ya. Sedangkan muqtasid ya amalannya biasa saja, standar sebagaimana yang diperintahkan. Ini adalah orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan apa? Mencukupkan dirinya dengan hal-hal yang Allah wajibkan. Sifatnya wajib, ya. Hal-hal yang sunnah dia tinggalkan atau terkadang dilakukan, terkadang ditinggalkan. Kemudian dia hanya meninggalkan hal-hal yang haram, tapi ya masih suka kepada hal-hal yang makruh, kadang atau sering sekali melakukan hal-hal mubah ya yang tidak ada manfaatnya, ini masuk kepada muqtasidun. Tentunya keimanan orang-orang sabiquna muqarrabun dengan keimanan muqtasidun ini jauh berbeda ya. Muqtasid yang muqarrabun tadi, sabiquna muqarrabun ini imannya iman sempurna. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri ya. Sebutkan zalimun li nafsi, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban iman dan melakukan sebagian hal-hal yang diharamkan. Ya. Tidak semua diborong ya. Tidak semua hal-hal yang haram itu dilakukan. Seperti ini tentu dia bukan lagi orang mukmin, sudah menjadi orang kafir tentunya ya. Tidak semua kewajiban dia tinggalkan, sebagian kewajiban-kewajiban tersebut dia tinggalkan. Sebagaimana Allah telah menyebut mereka dengan firman-Nya, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Jadi pembagian tiga tadi, as-sabiqun al-muqarrabun, muqtasid sama al-zalim li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Pembagian tiga ini diambil dari ayat ke-32 surat Fatir. Allah berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi orang-orang yang mendapatkan Al-Quran itu adalah orang-orang ya, mendapatkan ini bukan sekedar mendapatkan mushaf, tidak. Memiliki mushaf di rumah, tidak. Dia mempelajarinya, dia mentadabburinya, dia khusyuk ketika membaca ayat-ayat tersebut ya. Ini adalah orang-orang yang Allah katakan pilihan. Ya. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya ini tadi ya, meninggalkan sebagian kewajiban, melakukan sebagian yang diharamkan. Baik, kemudian yang kedua, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Siapa pertengahan? Dia melakukan kewajiban tapi tidak melakukan yang sunnah. Dia meninggalkan yang haram tetapi dia tidak meninggalkan yang makruh atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik. Itu yang muqtasid pertengahan. Ada pula ya disebutkan oleh Allah ya, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. As-sabiqun. Sabiqun yang duluan ya. Mereka berlomba-lomba, juara satu mereka. Pemenangnya. Siapa mereka ini? Bukan hanya mereka yang melakukan amalan yang wajib, tapi juga melakukan amalan-amalan mustahab dan sunnah. Bukan hanya mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan mereka juga meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat atau perkara yang makruh. Baik. Itu kata Allah Azza wa Jalla disifati dengan sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba. Ya, mereka yang terlebih dahulu berbuat kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Nih, kalau kita perhatikan jamaah sekalian, bahwasanya seseorang itu bisa sampai ke derajat sempurna keimanannya itu hanya pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam ayat ini biiznillah. Apa maknanya? Maknanya apa? Seseorang itu ketika dia bisa melakukan, seorang itu ketika mudah bagi dia untuk bertakwa kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada dia, bahkan amalan sunnah pun mampu dia lakukan, itu bukan karena dirinya hebat, bukan karena dirinya itu wah, bukan karena dia pintar, bukan karena dia kuat, bukan. Tapi semua itu adalah kemudahan yang Allah Azza wa Jalla mudahkan baginya. Maka dari itu selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang-orang yang mudah dalam mengamalkan amal kebaikan.
Dan itu la haula wala quwata illa billah, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dari Allah. Jadi seorang mukmin itu tawakalnya bukan kepada dirinya sendiri. Orang mau berpuasa, dia tawakalnya bukan karena saya masih muda, saya kuat. Enggak. Kalau seperti itu, maka orang-orang yang tua tidak akan berpuasa. Ya. Seseorang yang mau qiyamul lail, saya biasa begadang, ya, maka saya bertawakal kepada kebiasaan saya. Enggak, jangan. Seorang itu ketika melakukan ibadah, maka tawakalnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu meminta kepada Allah untuk dimudahkan dalam beramal. Apapun amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, menjadikan Allah ridho kepadanya, dia akan mengejar amalan itu dalam doa-doanya. Ya. Jadi semua itu adalah dengan izin Allah. Seorang bisa mengamalkan amalan kebaikan dengan izin Allah. Seorang bisa mencapai derajat tertinggi dalam ketakwaan dan keimanan dengan izin Allah. Makanya jangan pernah sombong ketika Allah mudahkan bagi kita bab-bab kebaikan dan kita lihat orang lain belum Allah mudahkan baginya. Ya, kemudian kita mengira bahwa diri kita hebat, sedangkan orang lain tidak hebat. Kenapa? Saya mampu melakukannya, dia tidak mampu melakukannya. Disinilah talbis iblis bermain. Ketika orang-orang yang taat kepada Allah itu dibuat takjub kepada amalannya, maka disitulah iblis dan setan bermain. Ya, dia akan dengan sombongnya merasa bahwasanya dirinya paling hebat, merasa dirinya paling taat, merasa dirinya paling. Akhirnya apa? Ujub kepada dirinya. Sombong. Ya, akhirnya semua amalan kebaikan itu terbakar hangus oleh ujub dirinya. Terbakar hangus oleh kesombongan yang ada dalam dirinya. Ini hati-hati ya. Orang yang beriman, ingat, antara sifatnya tadi dalam surat apa tadi, surat Al-Anfal. Afwan, surat Al-Baqarah ayat 285. Selain berserah diri kepada Allah Sami'na wa ta'ana, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ampunilah kami wahai Rabb kami, dan hanya kepadamulah kami tempat kembali kami. Apa maknanya di sini meminta ampunan? Orang yang beriman kepada Allah ketika sukses melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah yang sempurna, mereka tetap meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka sifatnya tidak pernah merasa puas. Ya. Orang itu kalau dia sudah merasa puas jamaah, maka dia akan berhenti sampai amalan itu saja. Di antara talbisnya iblis dalam menjerat orang-orang beriman adalah dibuat cepat puas dengan amalan ibadahnya. Dibuat cepat merasa alhamdulillah saya sudah melakukannya, sudahlah. Ya sudahlah, ya. Toh orang lain juga belum sampai kepada titik ini. Tapi orang beriman, Allah sebutkan ghufranaka, ya Allah ampunilah kami. Jadi orang beriman itu selalu merasa kurang dalam beribadah sehingga mereka terus termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, berbeda dengan ya orang yang terjerat dengan jebakannya iblis. Merasa puas dengan apa menjadi pencapaiannya, merasa puas dengan apa yang telah dia peroleh. Jadi qanaah itu jangan dalam hal ibadah, qanaah itu dalam hal harta. Merasa puas itu dengan apa yang Allah berikan itu dalam harta. Punya rumah satu, qanaah ya. Kontrak, qanaah ya. Kemudian hanya punya motor, qanaah. Itu dalam perkara duniawi. Tapi dalam ibadah tidak boleh qanaah. Bagaimana kita merasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan, kemudian kita mengatakan ya sudahlah. Ini tidak boleh ya. Kita harus dalam ibadah, kaidahnya adalah fastabiqul khairat. Baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini insyaallah. Jadi dari halaman 9 sampai halaman 16 ini menjadi materi kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Dan untuk evaluasi insyaallah nanti kita akan musyawarahkan lagi kira-kira waktunya kapan ya. Karena untuk hari Sabtu ini siang hari kita fokuskan untuk taklim ya. Membahas mengkaji kitab penjelasan tentang hakikat, pokok-pokok dan buah iman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Naktafi huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
Jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, dan juga dapat didakwahkan walaupun hanya satu ayat. Amin ya rabbal alamin. Taib, selanjutnya kita lanjut ke ke sesi tanya jawab. Seperti biasa yang ingin bertanya langsung silakan di unmute saja, dan jika yang ingin bertanya melalui chat nanti insya Allah akan Anda bacakan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan nih, saya selalu bertanya nih Ustadz. Apa? Silakan Muhammad. Jangan bosan ya Ustadz dengar suara saya selalu bertanya. Enggak ada bosan. Kalau Muhammad diem, saya yang bingung malah. Gitu ya. Ya Ustadz, Nah, Alhamdulillah hari ini kan disampaikan adalah ayat-ayat mengenai keimanan ya Ustadz. Artinya di sini Ustadz dari ayat-ayat ini disebut eh, artinya kita sendiri bisa mengetahui sejauh mana keimanan kita. Artinya di posisi mana kita. Artinya ini muhasabah bagi diri ya Ustadz. Artinya dengan ayat itu kita seolah-olah ini Allah menyampaikan kamu di mana nih posisinya. Begitu ya Ustadz. Artinya iya dengan benar. ayat itu. Iya, Iya benar. seperti itu ya. Artinya misalnya Iya. dalam misalnya jika dibacakan ayat-ayat Allah, wah ini sepertinya saya belum. Artinya kalau di sini, kalau di suratnya Al-Baqarah 285 itu mungkin secara umum ya Ustadz, artinya beriman secara global ya Ustadz. Begitu Iya masuk benar. di surat Al-Anfal gitu loh. Itu kan mulai diperincikan, artinya bergetar hati pada saat belum, wah ini belum nih. Pada saat kita merasa ada dari tadi di suratnya Al-Anfal ada 5 poin, di surat Al-Muminun ada 6 poin, kita bisa mengukur diri kita. Wah ini belum nih, sholatnya aja sepertinya ini gitu loh. Artinya pada saat belum memiliki sebagaimana yang disebut orang yang benar-benar beriman di sisi Allah Ta'ala yang namanya mukmin itu, arti ini belum sempurna ya Ustadz, ditambah dengan surat Al-Fatir tadi gitu loh, surat Fatir tadi bahwa dia disebut beriman tapi si iman yang tidak sempurna. Yang saya mau tanyakan Ustadz adalah di surat Fatir yang ayat ya surat Fatir bagian yang ketiga itu kan disebut zolam bin nafsi ya Ustadz, dengan Nah, kita mengambil surat Al-Hujurat ayat 14 yang orang Badui mengatakan saya beriman. Allah menafikan, belum, kamu belum beriman karena hatimu belum. Artinya di sini kalau yang di surah Zolom bin Nafsi itu iman, artinya sudah beriman gitu ya Ustadz. Sedangkan di Al-Hujurat itu belum. Bagaimana Ustadz secara realnya biar kami jelas. Yang di sini kan kita mengakui nih kita boleh kan saya beriman gitu lah. Artinya kita merasa bahwa ada iman-iman yang tertentu yang sudah kita imani sebagian, yang sebagian lagi belum. Untuk menyandingkan antara Zolam bin Nafsi di surat Fatir ayat 32 itu dengan surat Al-Hujurat Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Gitu. baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14 tadi yang apa namanya disinggung sama Bu Met, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah kami telah tunduk, kami telah muslim ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hatimu. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ya kepada orang-orang Badui yang ketika itu baru masuk ke dalam Islam. Ya, mereka masuk ke dalam Islam. Sedangkan Islam sendiri sebagaimana yang telah kita pelajari di hadis Jibril, itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Islam itu amalan-amalan zahir, iman itu amalan-amalan batin, sedangkan ihsan itu ada derajat ketika seorang itu sudah Islam dan sudah iman. Maka di sini ketika seseorang itu mengklaim sesuatu
ya, padahal dia bukan pada posisi tersebut, ini ditegur oleh Allah Azza wa Jalla untuk sebagai motivasi mereka. Ketika mereka katakan kami telah beriman, Allah katakan belum, jangan puas terlebih dahulu dengan apa yang sudah kamu lakukan di hari ini atau yang kemarin, ya. Tapi katakanlah kami telah muslim. Ya, bukan berarti mereka adalah orang kafir, tidak, ya. Mereka itu adalah orang yang baru masuk Islam tapi mengklaim keimanan, derajat yang datang setelah Islam itu sendiri, ya. Nah, ini cangkupannya terrealisasi bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan di sini faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dalam Fatir ayat ke-32 adalah orang-orang yang sudah sampai derajat mukmin, ya. Keimanan mereka itu, ya, sudah sampai derajat mukmin, ya. Bukan hanya sekedar Islam. Mereka mukmin, hanya saja banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang mereka langgar. Makanya dikatakan mereka menzalimi diri mereka. Kenapa nggak dikatakan mereka menzalimi Allah? Karena Allah tidak merasa dizalimi ketika mereka berbuat maksiat. Bukan berarti ketika Allah mengatakan jangan lakukan ini lalu mereka lakukan, Allah rugi. Enggak. Mereka lah yang rugi pada hakikatnya. Mereka merugikan dirinya sendiri. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Mereka tidak menzalimi Allah. Dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, ya, dengan pelanggaran syariat yang mereka laksanakan, tidak membuat kekuasaan Allah itu berkurang walaupun setitik. Allah tetap berkuasa, tetap menjadi raja di seluruh alam semesta ini. Ya. Begitu juga sebaliknya ketika seorang melakukan ketaatan tidak menjadikan kerajaan Allah itu bertambah. Tidak menjadikan. Jadi Allah tidak butuh dengan amalan kita. Kita lah yang butuh dengan amalan ini. Makanya Allah bahasakan dengan zalimul li nafsihi, zalim kepada dirinya sendiri. Jadi mereka sudah sampai pada tahap keimanan, hanya saja keimanan mereka, ya, mereka belum selesaikan semuanya itu tuh. Tahap kedua ini mereka belum selesaikan semuanya. Kenapa? Karena sebagian kewajiban mereka tinggalkan, sebagian yang diharam mereka lakukan. Ya, ahli maksiat seperti itu, ya. Orang ahli maksiat. Kalau tadi Islam belum sampai keimanan, kalau yang ini adalah orang yang sudah masuk keimanan tetapi masih di pertengahan, belum sempurna di tahap yang kedua ini. Begitu kurang lebih Bu Mat. Jazakillah khair. Kalau begitu Ustadz Afwan, boleh saya menyambung dengan ayat Al-Baqarah di surat ayat 8 sampai 20. Itu kan Allah juga menafikan bahwa keimanan seseorang yang disebut di sini golongan munafik, ya Ustadz. Artinya saya Ya. ingin menyampaikan bahwa di sini kita sedang berbicara mengenai iman ini kan masuk kepada taraf agama tadi pertamanya adalah Islam, sekarang kan kita masuk pada iman, ya Ustadz. Iman itu adanya di hati, amal-amal batin gitu. Yang mengetahui ini hanya Allah gitu kan Ustadz, dan diri kita. Ukurannya ke sana, ya Ustadz. Iya. Kalau di Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 ini Allah betul-betul menafikan di hatinya itu gitu loh. Karena dia punya penyakit gitu loh, ya Ustadz. Sedangkan kalau di Al-Hujurat itu tidak, ya Ustadz, membedakannya, maksudnya menafikan bahwa ada, kalau di sini kan baru penyerahan diri, kalau di suratnya Al-Baqarah itu kan kemunafikan dia antara imannya itu bercampur, ya Ustaz. Artinya di situ kan ada sesuatu pengakuan yang tidak Allah akuin dan betul-betul nafikan sampai Allah mengatakan orang munafik itu di neraka jahanam. Saya sedang hendak memasukkan itu kan kepada diri, menghati-hatikannya jangan sampai masuk ke surat Al-Baqarah, dan juga jangan sampai kita masuk di suratnya Al-Hujurat. Kita harus masuk kepada yang sedang dibahas ini adalah ciri-ciri orang beriman itu untuk masuk ke dalam yang apa namanya, zolam binafsi saja kan kita harus berjuang, ya Ustaz. Kalau yang ininya Ya, artinya, benar. ya artinya kan harus paham penempatan pengakuan kita ini diakuin Allah di mana gitu loh Ustaz. Afwan gitu Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakillah khair. Dalam surat Al-Baqarah tadi, ya, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, di situ memang Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin ini tentu tidak bisa kita samakan dengan orang-orang yang Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Hujurat dari orang-orang Badui. Mengapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 8 sampai 20 ini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyingkap, menyebutkan amalan-amalan kekufuran mereka. Di antaranya Allah sebutkan, ya, bahwasanya mereka yukhadi'un Allah, mereka itu menipu Allah, ya. Sedangkan yang tadi disebutkan
Lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakanlah kami telah masuk Islam. Ya. Jadi itu diarahkan. Keimanan yang dinafikan oleh Allah, tapi diarahkan kepada Islam. Dan lingkupnya antara iman dan Islam itu ya masih dalam agama Islam. Ya. Kalau di sini Allah Azza wa Jalla ini membongkar amalan-amalan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang munafikin yang tidak terlihat oleh kaum muslimin. Di antara adalah yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Nah, Allah jelaskan wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sedangkan tidaklah mereka menipu kecuali hanya untuk diri mereka sendiri. Jadi dalam ayat-ayat itu banyak sekali ya ayat-ayat yang Allah buka, Allah singkap tentang perbuatan-perbuatan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang munafikin yang kita secara zahir ini tidak akan mampu bisa melihat perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi Allah singkap, ya. Tentunya ini berbeda dengan apa yang tadi kita baca dari surat Al-Hujurat. Dan tentunya pula berbeda pula dengan apa yang kita bahas dari surat Fatir ayat 32 ini. Jadi kalau mau diurutkan, ya, yang paling bawah itu, ya, orang yang ngaku sebagai orang yang muslim, ya, ini urutannya berarti orang-orang munafikin yang paling bawah ini, ya, yang mereka keimanannya mereka dustai, ya, apa yang mereka akui dalam ucapan mereka didustai oleh perbuatan, didustai oleh keyakinan yang ada dalam hati mereka, ya, ini yang pertama. Kemudian tahap berikutnya ya, orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, ya, mereka cepat-cepat mengklaim keimanan. Kata Allah, ya, jangan dulu klaim keimanan, tapi katakanlah kami telah muslim. Ya. Kemudian berikutnya Fatir 32, yang orang yang menzalimi dirinya. Dia sudah sampai keimanan, tetapi masih banyak hal-hal yang dia tinggalkan dari kewajiban, dan masih banyak hal-hal yang haram dia lakukan, maka masuk ke tingkatan zalimul nafsi. Tahap berikutnya, orang yang sudah sampai sifat muktasid, ya pertengahan, semua yang wajib dilakukan, semua yang haram ditinggalkan, dan tahapan yang terakhir adalah sabiqun bil khairati biidznillah, adalah orang yang bukan hanya melakukan amalan-amalan yang diwajibkan, tetapi juga amalan-amalan yang disunahkan, bukan hanya meninggalkan amalan-amalan yang diharamkan, tapi juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan jawaban dari Ustaz. Dipersilakan untuk pertanyaan berikutnya, tafadholi. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Anda mewakili jemaah mengucapkan syukron jazilan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas luangan waktu dan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah taala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Taib, mari kita tutup majelis ini dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Allahumma amin. Wa iyyakum. Udah keluar semua orang-orang.